إن يوم الجمعة سيد الأيام وهج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها مقام ركعتين من الدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asaris sujud. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang terhadap sesama orang-orang muslim. Kamu melihat mereka ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah-wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh dan solehah. Kita bersyukur pada Allah SWT. Kita dijauhkan dari corona, dari wabah, dari malapetaka dan bencana. Nun jauh di sana kita dengar tanah longsor, banjir bandang, puting beliung, kecelakaan di darat dan di laut. Alhamdulillah kita terhindar dari semuanya itu. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya kepada keluarga-keluarga kita semuanya. Dan kita doakan kepada mereka-mereka yang kena bencana malapetaka, dikuatkan iman di Islamnya serta diberikan ketabahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran Rasulullah, junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agamanya menghapuskan agama-agama orang-orang kafir dan orang-orang sesat. Agama yang sebagai rahmatan lil alamin, yaitu agama yang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tidak lupa khotib berwasiat kepada diri khususnya untuk senantiasa berwasiat takwa dimanapun berada, kapanpun waktunya, dengan siapapun kita berhadapan dan dalam situasi apapun keadaan kita, iman dan takwa kita harus ada pada diri kita. Juga kepada kaum muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang kami muliakan dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan iman dan takwa kita ada
dimanapun kita berada sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Di bulan Oktober ini kita bertemu dengan 3 peringatan. Yang pertama yaitu peringatan Maulid Nabi, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua ada peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober. Dan yang terakhir ada peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober pada hari ini. 3 momentum ini saling berkaitan. Karena kita hidup tidak hanya mementingkan diri sendiri ataupun mementingkan umat Islam sendiri, tapi kita hidup di negara NKRI. Ya. Jadi ketiga kegiatan ini saling dukung mendukung. Maulid Nabi diperingatin di mana-mana. Inti daripada peringatan Maulid Nabi adalah laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarahu katsira. Jadi inti dari peringatan Maulid Nabi adalah kita meneladani akhlak yang baik dari Rasulullah. Karena tanpa akhlak yang baik, kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama akan porak-poranda. Sehingga ada istilah ekstrim kanan, ada istilah ekstrim kiri. Sesama Islam saling berantem, sesama Muslim saling bantai. Itu yang disebut ekstrim kanan. Bukan golongannya halal darahnya, bukan golongannya najis masuk ke rumahnya. Inilah ekstrim-ekstrim kanan yang ada di dalam masyarakat maupun di dunia ini. Kita melihat Suriah, ISIS dengan khilafahnya, mereka bertempur sesama Muslim, sesama fraksi, dan mereka saling membantai, saling membunuh. Padahal mereka sama-sama syahadat, sholat, puasa, haji, ya, mereka sama. Di negara-negara lain pun juga ada. Di negara Irak, di negara Iran, perbedaan karena satu Sunni, satu Syiah, saling bom masjid. Ya. Kita pun pernah merasakan ketika tahun 55 ketika Indonesia sudah merdeka. Dulu kita bersatu melawan Belanda, melawan Jepang. Tapi setelah merdeka muncullah DITI, saling bantai sesama Islam. Ada 2 pasukan termasuk Ayahanda, pasukannya namanya adalah Hizbul Waton, cinta tanah air. Sementara sepupunya ayahanda bapak saya adalah pasukannya Hizbullah, Angkatan Ulama Islam AOI. Mereka saling serang karena satu ingin mendirikan Islam dan satu ingin mendirikan negara Indonesia. Karena kata bapak saya tidak ada negara dalam negara. Maka bapak saya almarhum Kiai Haji Abdul Makmur bersikukuh tidak ingin mendirikan Islam. Dengan Jenderal Ahmad Yani, dengan Jenderal Sarbini, mereka bersatu untuk mendirikan negara Indonesia. Sementara Pak Kiai Mahfud Somolangu dan pasukannya dan yang lainnya, mereka bersikukuh bahwa kita harus mendirikan Islam. Karena kita umat Islam mayoritas. Maka hukum-hukum Islam, negara Islam. Tapi mereka tidak melihat bahwa kita ada agama-agama yang lain. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, aliran kebatinan, kejawen. Setiap daerah punya agama masing-masing. Di Sunda ada Sunda Wiwitan. Di Tengger ada agama Tengger. Di Jawa ada agama-agama aliran Susila Budi Dharma dan yang lainnya. Maka memaksakan kehendak itulah yang disebut ekstrim kanan. Maka ada lagi ekstrim kiri. Jelas kalau ekstrem kiri itu adalah musuh, seperti orang-orang yang tidak bertuhan, PKI, ya, ataupun orang-orang yang menghalalkan segala cara agar tidak ada agama di Indonesia, sehingga mereka ingin mendirikan komunisme. Ya. Mereka pun juga membantai saudaranya, sehingga perang antara umat Islam dengan PKI.
Bertahun-tahun dari tahun 48 sampai 67 Islam bertempur dengan PKI karena Indonesia akan dijadikan negara PKI, dan itu disokong oleh komunis baik itu Rusia maupun oleh Cina, dan hampir Indonesia menjadikan negara PKI karena mereka sudah punya partai besar dan punya presiden, punya menteri, punya jenderal, dan mereka dibersenjatai. Islam hampir keteter. Hanya pertolongan Allah lah kita bisa memenangkan semuanya itu. Jadi kita hidup dalam negara ini wasatiyah, hidup di tengah-tengah, jangan ekstrim kiri dan jangan ekstrim kanan. Mengatakan diri kita paling suci, paling benar, agama kita golongan lain tidak benar, itu adalah salah. Bahwa kita hidup di negara yang bukan negara Islam keseluruhannya. Di negara Islam pun yang katakanlah semuanya Islam, itu juga timbul fraksi-fraksi, timbul kelompok-kelompok. Oleh karena kita harus hidup wasatiyah, jadi wasit, hidup di tengah-tengah. Kita menyadari bahwa mereka ada kelompok selain Islam, ada kelompok Islam yang bukan aliran kita. Di Indonesia banyak aliran-aliran Islam, tapi biarkan mereka, kita tetap beribadah sesuai dengan keyakinan kita, tidak menyalahkan mereka, tidak mengkafirkan mereka, dan tidak membid'ahkan mereka. Kita sesuai dengan ajaran yang kita lakukan, bahwa inilah yang kita lakukan, insya Allah Allah akan memberkati kita. Yang jelas kita jangan mengkafirkan, membid'ahkan, ataupun menyalahkan orang lain. Perbaiki diri kita, amal kita, tahajud kita, hajat kita, sedekah kita, puasa kita, Senin Kemis kita, dan yang lain-lainnya. Gitu. Mereka sibuk membid'ahkan, tapi mereka tidak mau melaksanakan Senin Kemis. Mereka sibuk membid'ahkan, tapi mereka tidak mau tahajud, hajat witir yang jelas-jelas tidak ada dalil, tidak ada keraguan di dalam dalilnya. Tidak mau puasa Ayyamul Bid yang sudah jelas Rasulullah selalu melaksanakannya 3 hari setiap bulan. Jadi mereka kadang-kadang mencari celah-celah untuk membuat onar. Itulah golongan-golongan kiri dan golongan-golongan kanan. Kita hidup harus di tengah-tengah. Maulid Nabi intinya agar kita menjadi akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat dan di dalam berbangsa dan bernegara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasul itu terhadap suri teladan yang baik. Contohlah Nabi Muhammad dalam setiap aspek kehidupan. Peringatan yang kedua yaitu peringatan Hari Santri. Setelah Indonesia merdeka tahun 1045, Belanda kembali lagi ke Indonesia dengan pasukan sekutunya, Gurkha, Inggris, NATO. Mereka tidak rela Indonesia yang gemah Riparlo Jinawi itu merdeka. Mereka datang ke Indonesia dan ingin menjajah kembali. Oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober ditetapkanlah Hari Santri. Inti Hari Santri itu adalah untuk memperkokoh resolusi jihad. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kita melawan siapapun penjajah yang ada di muka bumi. Yang intinya bahwa kita berjuang sampai kepada tanggal 10 November Hari Pahlawan, para santri bergerak karena ada revolusi jihad. Revolusi jihad ini difatwakan, yang pertama hukum memerangi orang kafir atau penjajah yang merintangi kemerdekaan kita adalah fardu ain bagi umat Islam. Yang kedua, fatwanya hukum bagi orang yang meninggal dalam perang melawan penjajah, melawan koloni, nikah, sekutu dan yang lainnya, dan komplotannya adalah mati syahid. Dan yang ketiga, hukum untuk orang-orang yang memecah belah persatuan bangsa Indonesia wajib dibunuh. Inilah fatwa Hari Santri yang disetuskan, maka bergerak di seluruh Indonesia, santri semuanya bergerak di samping umat Islam yang lainnya, maka kemerdekaan itu bisa dipertahankan. Kalau tidak ada resolusi jihad, tidak ada resolusi santri, tidak tahu kita. Karena banyak di antara kita adalah bangsa yang suka menyerah, yang tidak mau berjuang, pengkhianat, dan bangsa yang lemah, baik lemah ekonomi maupun lemah iman. Ketika melihat Belanda membawa bom dari darat, laut, udara di ultimatum di Surabaya,
maka tidak gentar bagi para santri. Tapi bagi orang-orang yang bukan santri ataupun orang Islamnya tipis, apalagi orang bukan beriman, itu sangat gentar dan mereka lebih baik cari selamat, bahkan menjadi pengkhianat. Alhamdulillah, dengan peristiwa Hari Santri kita bisa mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Bahwa perjuangan Islam, perjuangan Indonesia pada umumnya beratus-ratus tahun itu tidak bisa mengalahkan penjajah. Padahal negara Belanda itu negara kecil, Portugis negara kecil, ya. Negara-negara mereka kecil dibandingkan Indonesia, tapi senjata mereka lebih kuat dan mereka lebih solid. Sementara kita mudah diadu domba dan pergerakannya parsial. Ketika perang di Ponorogo yang lainnya hanya nonton. Ketika perang Cut Nyadin hanya nonton. Ketika perang di Kebumen hanya nonton. Ketika perang di Tangerang mereka hanya nonton. Karena mereka tidak ada persatuan. Barulah tanggal 28 Oktober 1928 putra putri Indonesia mengadakan Sumpah Pemuda yang intinya bahwa kita mengakui tanah air Indonesia, yaitu bahwa ya kami mengakui putra putri Indonesia, mengakui bahwa bangsa yang satu bangsa Indonesia, dan kita menjunjung tinggi bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya persatuan ini, maka cikal bakal persatuan Indonesia ke depannya ini mulai terintis. Ya. Jadi perjuangan itu memang setahap demi setahap. Padahal dulu tahun 34 Kiai Wabas Bula itu sudah mengeluarkan lagu yang disebut Yalal Waton, Kubul Waton Minal Iman. Ya. Jadi sudah pergerakan-pergerakan Banser dan yang lainnya, pasukan-pasukan Hizbullah Waton itu sudah bergerak, sudah bersatu. Ya. Hanya mereka persatuannya konfrontatifnya terpecah belah. Baru setelah ada Hari Sumpah Pemuda, ada Hari Santri, baru Indonesia bisa mengalami persatuan dan peperangannya itu bisa bersatu padu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat 102. Marilah yang terakhir kita bacakan selawat Nabi, karena dengan banyaknya selawat Nabi mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi salam untukmu, wahai Rasul salam untukmu, wahai kasih Allah salam untukmu, salawat Allah hanyalah untukmu. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqan nur, anta iksir wa ghali, anta misbahus sudur. Engkaulah matahariku, engkaulah rembulanku, engkaulah cahaya di atas cahaya, engkaulah penawar duka dan derita, engkaulah penerang dalam kehidupan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa hadza matlabi, antal murtaja yaumaz ziham, isfa'lana ya khairul anam. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, engkaulah pemilik syafaat, itulah tujuanku, engkaulah harapan kami di hari kebangkitan. Berilah kami syafaat bagi kami, wahai sebaik-baik manusia. Ahmad ya Habibi, salam Habibi, salam alaika ya Habibi, ya aunal gharibi, salam alaika, amun wa salamun, salam alaika. Dinukal Islamu, salam alaika, Jiktabil Qur'ani, salam alaika. Salam tercurah untukmu, duhai kekasih, wahai penolong orang-orang asing, salam tercurah untukmu. Kau pemberi rasa keamanan dan keselamatan, salam tercurah untukmu. Agamamu pemberi rasa keselamatan, engkau datang membawa Al-Quran, salam tercurah untukmu. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fatafat minhul budur, mislahus ni'ma ra'aina qattuya wajah surur. Bulan purnama telah tampak baik kita, beringsutlah purnama-purnama yang lainnya. Keindahanmu tak tertandingi, wahai wajah yang senantiasa berseri. Semoga Allah memberikan
kasih sayangnya, rahmatnya kepada keluarga-keluarga kita, kepada muslim, dan akhir hayat kita. Mudah-mudahan menjadi kita keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Barakallahu alaikum Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dziril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.